Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Alhamdulillah sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di hari ke-23 dari bulan suci Ramadan. Hari ini kita memasuki episode ke-23 dari ekspedisi Sungai Nil. Kita masih berada di kota Kairo, di mana kota Kairo ini menyimpan sejumlah situs Islam, ya, dibandingkan dengan kota-kota lain yang sudah kita kunjungi, yang beragama pagan dan kemudian pagan yang Kristen. Yaitu mulai dari Memphis, kemudian Luxor, nanti Alexandria, itu adalah sebagai fase ketiga di dalam peradaban Mesir, ya, di masa lalu, dan kemudian di fase keempatnya adalah datangnya kekuasaan Islam dan syiar agama ini yang berpusatkan di kota Kairo. Karena itu kota Kairo ini banyak menyimpan situs-situs yang berwarna Islam, budaya dan peradaban Islam. Hari ini kita akan mengunjungi satu situs yang sangat legendaris dan menjadi ikon dari kota Kairo. Yang kalau orang berwisata datang, ya, turis ke kota Kairo, tidak bisa tidak mereka pasti dibawa ke tempat ini atau mengunjungi tempat ini, yaitu sebuah benteng yang dikenal sebagai Benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Benteng Salahuddin ini sangat terkenal dan sangat ikonik serta kelihatan dari berbagai sisi, dari berbagai lokasi atau sudut pandang kota Kairo. Dikarenakan memang tempatnya sangat tinggi. Ya, benteng ini ditempatkan di satu bukit yang paling tinggi di kawasan Kairo itu yang disebut sebagai Jabal Muqattam. Jabal Muqattam ini sengaja dipilih oleh Salahuddin Al-Ayyubi karena memang tempat yang tertinggi di kota Kairo itu, sehingga dari tempat itu kita bisa melihat berbagai wilayah dari kota Kairo itu. Saya sempat di sana dan kemudian duduk-duduk, ya, di tempat itu pada malam hari, itu kelihatan kerlap-kerlip seluruh penjuru kota. Nah, maka kita sempatkan untuk masuk ke dalam benteng, ya, benteng yang sangat legendaris yang dibangun oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada abad ke-12. Jadi kalau kita lihat runtut penguasa di Mesir zamannya Islam itu dimulai dari abad ke-7. Saat itu dibuka oleh Amr bin As, ya, di zamannya Khulafaur Rasyidin atau lebih khusus lagi di zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Amr bin As berkuasa kira-kira atau memanage wilayah itu sebagai gubernur sekitar 30 tahun. Kemudian bergantilah dinastinya ke penguasa yang lain, ya, Bani Umayyah, kemudian di abad berikutnya lagi Bani Abbasiyah, dan kemudian sempat dikuasai oleh Bani Fatimiyah. Ya, dinasti Fatimiyah yang berkuasa cukup panjang selama 300 tahun di sana, abad 10, 11, dan 12. Nah, di zamannya Bani Fatimiyah itulah atau dinasti Fatimiyah itulah kemudian datang Salahuddin Al-Ayyubi. Sesungguhnya dia itu bukan penduduk Mesir, ya, bukan asli Mesir, melainkan dari Irak, di kawasan Tikrit, ya, Irak. Nah, dia adalah dari keluarga militer. Bapaknya Najmuddin Ayyub itu adalah seorang panglima militer di zamannya dinasti atau Bani Abbasiyah di Baghdad. Nah, pamannya yang bernama Asaduddin Sirkuh itu juga seorang tokoh militer. Nah, di saat itu Bani Fatimiyah yang berkuasa di Mesir di bawah pengaruh kekuasaan Bani Abbasiyah di Baghdad itu mengalami masalah. Ada pergolakan politik yang menyebabkan sultan yang berkuasa di Mesir waktu itu goyah, ya. Sultannya adalah Sultan Al-Adid waktu itu, kemudian minta bantuan ke Baghdad supaya dibantu secara militer. Nah, maka Sultan Nuruddin yang waktu itu berkuasa di Baghdad, ya, Bani Abbasiyah, mengirimkanlah ekspedisi militer di bawah pimpinan pamannya Salahuddin Al-Ayyubi itu, yaitu Asaduddin Sirkuh.
didampingi atau diikuti oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang waktu itu masih berusia sekitar 30 tahun. Datanglah mereka ke Mesir, kemudian membantu Sultan Al-Adid yang ada di Mesir itu untuk mengatasi pergolakan politik yang terjadi di zamannya Sultan Al-Adid itu. Sekian tahun kemudian bisa diatasi oleh mereka, dan kemudian pamannya si Salahuddin Al-Ayyubi yaitu Asaduddin Sirkuh diangkat sebagai penasehat raja waktu itu, sebagai penasehat dari Sultan Al-Adid. Nah, di mana Salahuddin Al-Ayyubi ikut dalam tim penasehat itu di dalamnya. Nah, sampai suatu ketika Asaduddin Sirkuh itu meninggal dunia. Maka Sultan Al-Adid mengangkat Salahuddin Al-Ayyubi sebagai penggantinya Sirkuh untuk menjadi penasehat kerajaan di bidang militer dan di bidang politik. Nah, sekian tahun kemudian banyak belajar Salahuddin Al-Ayyubi itu terkait dengan perpolitikan dan militer di Mesir itu. Sejak saat itu jadilah Salahuddin Al-Ayyubi sebagai penasehat raja ya, Sultan Al-Adid. Sekian tahun kemudian sampai meninggalnya Sultan Al-Adid itu, yaitu pada tahun 1171. Nah, pada saat itu kemudian Salahuddin Al-Ayyubi mengangkat dirinya menjadi sultan pengganti dari Sultan Al-Adid. Nah, sejak saat itu kemudian dinastinya berubah ya, berganti dari Fatimiyah yang berkuasa selama 300 tahun, kemudian berganti menjadi dinastinya Al-Ayyubi. Nah, sejak saat itu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini berkuasa dan kemudian mengembangkan kekuasaannya ke berbagai wilayah. Karena dia adalah seorang panglima militer yang hebat dan seorang politikus yang hebat, maka dia bisa mengembangkan dalam skala yang sangat luas. Sampai ke Syria, membuka Palestina, menguasai sebagian wilayah Arab Saudi, sampai ke Yaman ya di bagian selatan, dan seterusnya, sehingga dia sering disandingkan dengan tokoh-tokoh Islam yang lainnya, seperti misalnya Khalifah Umar bin Khattab ya di zaman Khulafaur Rasyidin yang demikian hebat mengembangkan pemerintahan Islam itu dan menguasai banyak wilayah. Kemudian ada lagi Umar bin Abdul Aziz ya yang juga hebat dan sangat bijak, karena Salahuddin Al-Ayyubi ini juga terkenal dengan karakternya yang mulia. Atau di zamannya Harun al-Rasyid yang juga memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya dalam masa pemerintahannya. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi ini dianggap sebagai salah satu legenda Islam yang luar biasa. Di zaman dia berkuasa itulah, setelah 2 tahun dia penuh berkuasa, jadi tahun 1171 dia mengambil alih dinasti Fatimiyah menjadi dinasti Al-Ayyubi, kemudian 2 tahun kemudian dia memisahkan diri dari Baghdad, dari Bani Abbasiyah, sehingga berkuasa penuh dan mengembangkan dengan apa yang diinginkannya itu, dan kemudian memiliki kekuasaan yang luas atau wilayah kekuasaan yang luas. Nah, di tahun 1176 dia barulah membangun benteng itu. Benteng yang kita kenal sebagai Benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Benteng ini dibangun dengan gaya kastil Eropa dan menjadi pusat kekuasaan dari Salahuddin Al-Ayyubi, di mana kemudian di dalamnya dibangun istana juga untuk beliau, dan kemudian berganti-ganti dinasti itu akan memanfaatkan benteng ini, karena benteng ini benteng yang cukup hebat. Kalau kita memasuki benteng itu melihat dari dekat, maka kita akan melihat ya kehebatan konstruksi benteng itu dan strategi yang diterapkan di dalam benteng itu. Bangunannya sangat kokoh, ketinggiannya sekitar 10 meter, kemudian tebal temboknya, tebal dindingnya itu 3 meter. Jadi akan kesulitan lawan untuk menghancurkan pertahanan dari tembok itu karena tebalnya sampai 3 meter itu. Nah, di sana ada 3 lapis sistem pertahanannya. Yang pertama adalah pertahanan untuk jarak jauh, yang ditempatkan di bagian paling atas ya, di tempat yang terbuka, di atasnya atap yang terbuka itu, di sana ditempatkan meriam. Itu untuk mengantisipasi datangnya pasukan lawan dari jarak jauh ya, sudah ditembak dengan meriam. Nah, di lapis kedua, kalau kemudian lolos dari meriam itu, pasukan tetap mendekati benteng,
itu akan dihadang oleh pasukan pemanah yang ditempatkan di menara-menara itu. Setiap 100 meter itu ada menara tinggi, ada menara lagi. Nah, di menara yang bentuknya bulat itu ya, silinder itu ada jendela-jendelanya. Dari jendela-jendela itulah pasukan pemanah akan menyerang pasukan musuh yang datang pada jarak jauh. Nah, kalaupun mereka bisa lolos, kemudian bisa membuka pintu gerbang dari benteng itu, mereka akan disambut ruangan terbuka di situ. Dan ruang terbuka itu dikelilingi oleh bangunan-bangunan tinggi yang di sana juga siap pasukan pemanah. Jadi sulit untuk lolos ketika mereka masuk benteng itu, akan menjadi sasaran empuk dari serangan pasukan pemanah di sekitarnya dari bangunan-bangunan yang tinggi itu. Kalaupun itu lolos, mereka akan masuk ke satu labirin, lorong yang panjangnya 2 km lebih, di mana di situ banyak percabangannya, dan disitulah mereka akan dihabisi oleh pasukannya dari Salahuddin Al-Ayyubi ketika mereka masuk ke lorong-lorong itu, akan dihabisi satu persatu. Jadi strateginya luar biasa, benteng ini diterapkan sistem pertahanan berlapis. Karena itu istananya juga pusat kekuasaannya ditempatkan di situ sehingga teramankan oleh sistem pertahanan di dalam benteng itu. Cuman uniknya benteng ini tidak pernah dipakai untuk perang. Jadi selama berdirinya benteng itu ya, usianya sudah 850-an tahun, itu tidak pernah dipakai untuk perang. Kenapa? Karena memang strategi pertahanan dari Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah ekspansi atau di luar wilayahnya. Ya, sama dengan kalau di era modern ini Amerika itu kan tidak pernah perang di negaranya sendiri. Perangnya itu selalu di luarnya gitu ya. Di luar negaranya. Jadi garis batas pertahanannya itu jauh di luar dari kekuasaannya. Kenapa begitu? Karena Salahuddin Al-Ayyubi itu menerapkan pertahanan di luar basisnya gitu ya. Sehingga pasukan musuh itu tidak pernah bisa mendekat ke tempat atau ke pusat jantung kekuasaannya. Jadi jauh dari pusat kekuasaan itu sudah dihadang dan bisa diselesaikan di sana. Salah satu peristiwa yang dicatat oleh tinta emas di dalam sejarah Islam adalah ketika Salahuddin Al-Ayyubi berhasil membuka Yerusalem yang waktu itu dikuasai oleh penguasa Eropa. Rajanya adalah Guy de Lusignan yang melarang orang-orang Islam untuk datang ke sana, tidak bisa masuk ya selama dia berkuasa. Padahal Yerusalem, Al-Quds itu adalah salah satu tanah suci yang diakui oleh umat Islam, ya, menjadi tanah suci kedua setelah Mekah dan Madinah, kemudian adalah Al-Quds itu. Nah, maka Salahuddin Al-Ayyubi melakukan serangan ke Al-Quds itu pada tahun 1187. Hanya dalam waktu 4 bulan dia berhasil menaklukkan ya penguasa di sana dan kemudian menawan rajanya Guy de Lusignan itu, dan dibikinlah perjanjian damai dengannya. Nah, sampai meninggalnya Salahuddin Al-Ayyubi, tempat itu menjadi terbuka bagi umat Islam. Bisa dikunjungi dari negeri manapun untuk datang ke Al-Quds itu. Sayangnya kemudian Salahuddin Al-Ayyubi meninggal di sana pada tahun 1193 dan kemudian dimakamkan di Syria. Selain benteng Salahuddin Al-Ayyubi, di tempat yang sama di Jabal Muqattam itu ada satu ikon yang menarik. Dari zaman sesudahnya ya, pada abad ke-19, yaitu di zamannya dinasti Ali Pasha. Sebuah masjid yang indah yang juga menjadi ikon dari kota Kairo. Dari jauh kelihatan sudah berpendar, kubahnya berwarna putih ya, dari timah putih. Dan ketika kena cahaya itu berpendar-pendar di ketinggian kota Kairo. Nah, Masjid Ali Pasha ini berada di dalam benteng itu, tetapi dibangun bukan pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi di abad ke-12, melainkan dibangun pada abad ke-19 di zamannya dinasti Ali Pasha. Masjid ini menarik dan menjadi ikon dari kota Kairo sekarang, sehingga kalau kita berkunjung ke sana pasti salah satunya adalah benteng Salahuddin, dan kemudian yang kedua adalah datang atau memasuki Masjid Ali Pasha itu. Tidak digunakan untuk sholat harian, hanya pada sholat Jumat saja. Kita sempat juga datang ke sana untuk sholat Jumat
Ramai pada saat hari Jumat itu karena dipakai untuk sholat oleh turis-turis atau pengunjung yang datang ke benteng itu. Dan orang-orang yang ada di sekitar kawasan benteng Salahuddin itu. Yang menarik dari Masjid Ali Pasa ini adalah arsitekturalnya dan teknik sipilnya. Karena secara arsitek itu megah ya, memadukan gaya-gaya Eropa dengan gaya-gaya Timur Tengah di sana. Dengan kubah yang sangat besar, dengan bentangan yang sangat lebar, itu secara teknik sipil cukup mengagumkan. Ya. Jadi bentangannya itu lebih dari 25 meter. Dengan penyangganya hanya 4 di sana, dengan dibantu oleh kubah-kubah kecil di sana. Secara sipil dan arsitektur ini adalah bangunan yang konstruksinya sangat menarik. Nah, Masjid Ali Pasa ini kemudian menjadi situs terakhir dari sejarah Mesir di zaman kerajaan Islam. Karena setelah itu Ali Pasa atau dinasti Ali Pasa ini berganti generasi sampai raja yang terakhir yaitu Raja Farouk di tahun 1952 yang kemudian dikudeta oleh rakyatnya di bawah pimpinan Gamal Abdul Nasser. Sehingga di tahun 1953 berubahlah kerajaan Mesir menjadi Republik Mesir sampai sekarang. Jadi sahabat sekalian, itulah sejarah dari negeri Mesir. Ya, kita sudah mengulik mulai dari Mesir kuno, kemudian dari Old Kingdom, Middle Kingdom, sampai New Kingdom, kemudian berganti penguasa Romawi, dan kemudian datanglah penguasa Islam yang menurunkan dinasti-dinasti, sekian generasi, sampai akhirnya di abad 20 tahun 1953 itu berubah menjadi Republik Mesir yang modern. Oke, sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di sini episode kali ini. Kita dapat pelajaran hikmah dari benteng Salahuddin ya, yang menjadi karya dari tokoh legendaris Salahuddin Al-Ayyubi. Bahwa seorang tokoh besar itu akan meninggalkan karya-karya besar yang bermanfaat buat generasi-generasi berikutnya. Termasuk apa yang ditinggalkan oleh sejarahnya Salahuddin Al-Ayyubi dan kemudian pengganti-pengganti beliau di dalam dinasti atau generasi Islam berikutnya. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat 7. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Islam sangat menghargai karya-karya besar dari orang-orang yang soleh yang berbuat banyak kebajikan. Bahwa agama Islam ini adalah agama yang membangun peradaban. Seberapa besar kita memiliki manfaat bagi peradaban, maka sebesar itulah nilai kita di hadapan manusia dan kemudian di hadapan Allah. Insya Allah semua itu akan memiliki nilai pahala yang bersifat duniawi dan bersifat ukhrawi. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk memiliki karya-karya ya yang kita tinggalkan pada generasi-generasi berikutnya dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat kehidupan manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.